Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai audit pertanggungjawaban pemerintah dan auditor. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok satu yaitu Ratna Cantika dengan NIM belakang 010, Kevin Febriansyah dengan NIM belakang 054, dan Ega Stiani Mutia dengan NIM belakang 183. Materi yang pertama mengenai pengertian audit sektor publik. Jadi, apa sih itu audit sektor publik? Audit sektor publik merupakan proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Nah, dari definisi tersebut terdapat bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah proses sistematik, di mana audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis. Yang kedua adalah objektivitas, yang mana berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan dan juga kualitas orang yang melakukan audit. Nah, yang ketiga adalah penyedia dan evaluasi bukti-bukti, di mana berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi. Yang keempat, ada asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, di mana asersi tentang kegiatan asersi ini merupakan suatu proposi yang secara esensial dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Dan yang kelima ada derajat hubungan kriteria yang ada. Hal ini artinya suatu audit memberikan kecocokan antara asersi dengan kriteria yang ada. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil, di mana hasil itu dapat disampaikan secara sederhana agar bermanfaat dan hasil audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam mengkomunikasikan hasil ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya ada cakupan audit sektor publik, di mana ada audit umum dan audit keuangan. Audit umum digunakan sebagai istilah yang menggambarkan sifat, sedangkan untuk audit keuangan atau audit atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat akuntan atau auditor yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan audit atas penggunaan dana dari berbagai sumber. Selanjutnya ada audit operasional, audit manajemen, audit atas program, dan audit kinerja. Keseluruhan jenis audit tersebut mengandung unsur evaluasi atas efektivitas. Kemudian ada audit komprehensif. Audit komprehensif merupakan suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai tipe audit atas berbagai aspek yang menjadi lingkup audit dalam suatu penugasan audit. Kemudian ada pemeriksaan kemudian, yang mana audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai atau telah tersedia asersi. Selanjutnya ada audit khusus, yang mana audit khusus ini merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat secara khusus. Kemudian ada audit atas kecurangan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan atau mencegah terjadi penyimpangan atau kecurangan transaksi keuangan. Selanjutnya dalam cakupan audit sektor publik ada evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menilai kinerja, kewajaran, dan akurasi proses pencapaian kinerja. Selanjutnya ada audit pajak. Hal ini bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan ada audit sosial. Audit sosial merupakan audit yang mencakup pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi organisasi dan keterlibatannya dengan masalah-masalah sosial. Selanjutnya ada audit mutu, yaitu audit mutu merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang dan apakah rancangan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada audit tunggal, di mana audit tunggal merupakan pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan audit secara efisien. Kemudian ada audit berbasis risiko, merupakan suatu audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit
dan difokuskan pada area-area penting yang beresiko dari penyimpangan atau kecurangan. Selanjutnya ada audit ketaatan. Audit ketaatan merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan apakah kegiatan suatu entitas itu sesuai atau tidak dengan standar atau kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen atau hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya ada due diligence audit, yaitu suatu audit yang mendalam dan menyeluruh dari segala aspek yang diarahkan untuk suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada audit lingkungan, yaitu proses verifikasi sistematis dan terdokumentasi terhadap perolehan dan evaluasi bukti audit yang dilakukan secara objektif. Kemudian ada katalisator. Katalisator merupakan suatu fungsi audit internal untuk membantu anggota organisasi secara langsung dan mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kemudian ada objek pemeriksaan, yaitu berupa aktivitas, program, fungsi, dan operasi suatu entitas yang dinilai mempunyai masalah audit potensial. Selanjutnya ada electronic data processing, yaitu merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menetapkan apakah sistem pembukuan komputer dapat mengamankan harta, menjaga integritas data. Selanjutnya yang terakhir ada audit internal dan audit eksternal. Audit eksternal merupakan suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen terhadap laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan pendapat kewajaran keadaan keuangannya. Kemudian untuk audit internal merupakan pengawasan manajemen yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif. Selanjutnya adalah objek audit sektor publik, yang mana objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Materi selanjutnya adalah ideologi audit sektor publik. Ideologi audit dapat diartikan sebagai satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini auditor, yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi, dalam hal ini adalah organisasi sektor publik. Materi selanjutnya mengenai proses audit. Proses audit terbagi dalam beberapa proses. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Proses perencanaan audit di sektor publik pada umumnya meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, penyusunan rencana audit atau audit plan. Dan yang kelima, penyusunan program audit. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu pelaksanaan audit. Pekerjaan audit adalah pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Sebagian besar waktu yang digunakan dalam pekerjaan audit sebenarnya tercurah pada perolehan atau pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Dan pada proses yang terakhir adalah pelaporan hasil pelaksanaan audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit, informasi yang diperoleh dari analisis hasil audit, kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit sektor publik dan audit sektor bisnis. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigasi.
Persamaan dan perbedaan audit sektor publik dan audit sektor bisnis. Dari subjeknya, audit sektor publik merupakan organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Kemudian untuk audit sektor swasta merupakan perusahaan swasta yang bertujuan mencari laba. Dari jenis-jenis auditnya, baik audit sektor publik maupun audit sektor swasta, keduanya terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigasi. Selanjutnya, tipe-tipe audit sektor publik. Jenis-jenis audit yang dilaksanakan atas semua kegiatan pemerintahan yang tercermin dalam APBN, APBD, BUMN atau BUMD, serta kegiatan yayasan atau badan hukum lain yang didirikan oleh pemerintah atau mendapat bantuan pemerintah. Audit dapat mempunyai gabungan tujuan dari audit keuangan dan audit kinerja atau dapat juga mempunyai tujuan terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit tersebut. Yang pertama, audit kepatuhan. Audit kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sistem, prosedur, dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit keuangan program publik. Perbandingan antara definisi audit laporan keuangan dengan audit secara umum dapat mengungkapkan aspek esensial auditing keuangan diantaranya, proses sistematik secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti merupakan suatu audit laporan keuangan menurut standar audit berterima secara umum. Kemudian, asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan representasi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen suatu entitas yang melaporkan tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Selanjutnya, derajat atau tingkat hubungan yang berkaitan dengan kriteria yang ada dinilai dengan cara apakah laporan keuangan diungkapkan secara jujur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang terakhir, hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam suatu pelaporan audit. Ketiga, audit kinerja sektor publik. Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit kinerja mencakup audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit program. Keempat, audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu. Periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang. Dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Lingkungan audit sektor publik. Karakter audit sektor publik dapat dikupas melalui artikulasi definisi frase sektor publik. Dari berbagai kupasan seminar dan lokakarya, pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasikan hutang sektor publik dan permintaan pinjaman sektor publik untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintah yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam arti luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode pengelolaan negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari berbagai sebutan yang muncul, audit sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, dan ekonomi sering mengakibatkan tumpang tindih batasan. Perkembangan yang ada saat ini mulai lebih ke arah pendekatan yang dipilih seperti gender, politik, ekonomi, kepemilikan atau ekuitas, akuntabilitas, dan hak asasi. Atau dengan kata lain, pengertian cakupan sektor publik dapat disimpulkan longgar dan luas. Selanjutnya, mengapa perlu dipelajari secara terpisah pendekatan audit sektor publik? Banyak pendekatan
yang dapat digunakan dalam pekerjaan audit, dan tidak ada satu pendekatan yang menjadi pendekatan paling tepat. Hal ini mungkin akan menimbulkan kebingungan bagi pendatang baru dalam pekerjaan audit. Namun demikian, pekerjaan audit secara garis besar dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 pendekatan berikut. Yang pertama, audit transaksi atau vouching. Pendekatan ini meliputi vouching atau pembuktian seluruh transaksi yang terjadi setelah melihat dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang ada. Yang kedua, audit neraca. Pendekatan ini meliputi verifikasi seluruh aktiva dan kewajiban yang disajikan dalam neraca. Yang ketiga, audit sistem. Dalam pendekatan ini, auditor melakukan pengujian sistem akuntansi dan sistem pengendalian klien lainnya atau sistem pengendalian internal untuk melihat apakah sistem tersebut dapat digunakan. Selanjutnya adalah berbagai elemen dan isu utama audit. Terdapat akuntansi dan auditing di organisasi sektor publik, di mana hubungan antara akuntansi dengan auditing merupakan suatu hubungan yang tertutup. Kemudian tujuan audit sektor publik. Dalam audit sektor publik ini memiliki tujuan untuk perencanaan, pengendalian, pengumpulan data, pemberian opini, dan pelaporan. Kemudian untuk objek audit sektor publik ada aspek keuangan dan aspek kinerja. Aspek keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau belum. Kemudian untuk aspek kinerja sendiri merupakan objek pemeriksaan atas pengelola keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Selanjutnya adalah peran auditor sektor publik, di mana ada tugas, hak, tanggung jawab auditor sektor publik. Tugas auditor sektor publik yaitu melakukan audit atau pemeriksaan terhadap organisasi-organisasi sektor publik mengenai kewajaran keuangan maupun kinerja organisasi. Selanjutnya adalah kualifikasi auditor sektor publik. Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksa yang berlaku. Kemudian, pemeriksa yang melaksanakan pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing. Kemudian pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan, dan pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksa keuangan harus memiliki sertifikasi profesional. Selanjutnya adalah mekanisme auditor sektor publik. Terdapat pengangkatan auditor sektor publik, yang mana pada organisasi sektor publik pemerintahan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. DPR memulai proses pemilihan anggota BPK yang baru terhitung sejak diterimanya surat dari BPK tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan anggota BPK. Calon anggota BPK kemudian diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. DPR harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama. Kemudian pemindahan auditor sektor publik dan pengunduran diri auditor sektor publik. Apabila seorang auditor ingin mengundurkan diri dari posisinya, dia harus memberitahukan tidak hanya kepada organisasi atau entitas di mana ia bekerja, tetapi juga kepada badan atau komisi nasional yang berwenang mengurusi masalah tersebut. Selanjutnya adalah remunerasi auditor sektor publik, yang mana pemberian upah atau gaji auditor didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan dan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan harus diungkapkan atau dilaporkan dalam laporan tahunan. Materi yang terakhir adalah isu-isu utama di audit sektor publik. Prosedur, bukti, dan asersi keuangan dan kinerja. Prosedur auditing meliputi 4 tipe prosedur, yaitu inspeksi, observasi, penyelidikan, dan konfirmasi. Dalam hal ini, setiap tipe prosedur audit yang dilakukan pada setiap proses auditing dapat berbeda. Tidak ada
kebenaran yang mutlak di dalam prosedur auditing, tergantung pada kondisi dan situasi saat itu. Kemudian peristiwa kemudian dan kaitannya dengan prosedur auditing. Prosedur audit bukanlah suatu peristiwa, tetapi lebih sebagai alat yang digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian terdiri dari data akuntansi yang bersifat pokok dan seluruh kolaborasi informasi yang tersedia untuk auditor. Dan asersi laporan keuangan dan tujuan audit. Asersi merupakan representasi pihak manajemen yang dapat dalam laporan keuangan, yang meliputi pernyataan mengenai posisi keuangan dan kegiatan operasi organisasi. Kode etik auditor sektor publik. Salah satu perkembangan bidang auditor di dunia internasional adalah telah diterbitkan Kode Etik Auditor Sektor Publik oleh Intosai, yaitu organisasinya BPK-BPK sedunia, dalam tahun 1998 yang lalu. Sejak tahun 1994, BPK telah mengeluarkan standar audit pemerintahan yang dikenal dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP sebagai pedoman bagi semua auditor sektor publik dalam melaksanakan tugas auditnya. Dan yang terakhir adalah permasalahan terkini audit sektor publik. Salah satu permasalahan dalam proses pelaksanaan audit sektor publik adalah keterbatasan penggunaan data. Kritikan-kritikan mengenai profesi auditor semakin banyak bermunculan ketika kritikan-kritikan tersebut terpusat beberapa hal terkait kinerja dan profesionalisme auditor sektor publik. Alasan keprihatinan publik terhadap profesi auditor adalah berasal dari kebanyakan kegagalan-kegagalan perusahaan, kecurangan, dan kesalahan yang dilakukan perusahaan atau organisasi publik melalui pelaporan keuangannya selama ini. Perusahaan atau organisasi publik melalui pelaporan keuangannya sering ditemukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan hingga berujung pada kebangkrutan dikarenakan kegagalan auditor dalam menerbitkan pendapat yang benar. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.